Gempar melarikan diri dari tugas di Ukraina, beberapa tentara bayaran asal Amerika Serikat tewas ditembak temannya sendiri di Ukraina. We didn't want to leave them, quite frankly. It was tough. We just, we've been preaching that our whole mission revolved around supporting them. We saw them at the border coming across, war-weary and familiar faces, and they were coming across with these shopping bags with everything they owned, maybe a spare uniform, maybe some toiletries. But to be able to give those guys hugs, it was an emotional moment. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Tentara bayaran asal Amerika Serikat tersebut terbunuh bukan karena serangan pasukan Rusia atau pejuang pro-Moskwa. 3 orang tersebut melainkan temannya sendiri yang ditembak oleh temannya sendiri, yaitu sama-sama dari Amerika Serikat. Satu lagi kasus warga Amerika Serikat yang menjadi tentara bayaran di Ukraina tewas. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Jumat lalu mengkonfirmasi kematian dari beberapa tentara bayarannya tersebut karena aksi baku tembak yang ternyata terjadi antar warga Amerika Serikat di Ukraina. Kami mengkonfirmasi kematian prajurit warga negara Amerika Serikat di Ukraina. Untuk menghormati privasi keluarga, kami tidak bisa berkomentar lebih lanjut saat ini, kata juru bicara Departemen Luar Negeri tersebut. Dia kembali mengingatkan kepada warga Amerika Serikat untuk tidak bepergian ke Ukraina mengingat konflik bersenjata yang masih terjadi. Dia juga menambahkan warga Amerika Serikat di Ukraina juga menjadi target pejabat keamanan pemerintah Rusia, katanya. Warga Amerika Serikat di Ukraina harus segera pergi jika kondisi aman menggunakan opsi transportasi darat komersial swasta atau lainnya, ujarnya. Sebelumnya, Oleg Kozemyako, gubernur Primorsky, Rusia, mengatakan unit militer macan dari wilayahnya menyerang kelompok yang terdiri atas tentara bayaran dari beberapa negara. Serangan itu menewaskan beberapa tentara bayaran asal Amerika Serikat. Tentara bayaran Amerika Serikat itu dihancurkan di Ukraina, kata Kozemyako di Telegram, seraya menyertakan foto paspor korban serta kartu dinas militernya di Ukraina. Sementara itu, seorang jurnalis militer Rusia, Andrei Rudenko, mengatakan tentara bayaran asal Amerika Serikat tersebut bukan terbunuh akibat serangan pasukan Rusia atau pejuang pro-Moskwa, melainkan oleh temannya sendiri karena melarikan diri dari tugas. Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan tentara bayaran asing bukan pihak yang dilindungi di bawah hukum internasional. Mereka diperlakukan sama dengan tentara musuh, termasuk jika tertangkap akan dianggap sebagai tawanan perang. Hal terbaik yang menanti mereka jika ditangkap hidup-hidup adalah pengadilan dan hukuman penjara maksimal, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Zelensky dikudeta warganya, si pelawak kabur ke Israel setelah meskipun tak diberi bantuan oleh negara Yahudi itu. Kemarahan warga Ukraina memuncak setelah banyaknya korban tewas dan NATO memperkeruh suasana dan juga konflik hingga memperpanjang perang dengan bertambahnya pasukan senjata yang dikirim oleh negara NATO. Si presiden Ukraina itu dinilai tidak memikirkan tentang rakyatnya, namun kepuasannya sendiri demi Barat yang menggunakannya sebagai boneka. Hal ini membuat Zelensky dikudeta oleh banyak warga dan memaksa kekuatan militer juga ikut turun gunung. Jika aksi ini sampai terjadi, diperkirakan si pelawak segera menyusul istrinya yang terlebih dahulu berada di Israel untuk kabur. Maka dari itu dia akan lari ke Israel juga, meskipun sebelumnya negara Yahudi itu menolak memberikan bantuan pada Ukraina berupa bantuan senjata yang diminta oleh Zelensky.
Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempertanyakan Israel yang tak memberikan bantuan sistem pertahanan rudal ke negaranya atau memberi sanksi kepada Rusia terkait invasi. Semua orang tahu bahwa sistem pertahanan rudal Israel adalah yang terbaik dan bahwa Anda pasti dapat membantu orang-orang kami menyelamatkan nyawa orang Ukraina, orang Yahudi Ukraina, jelas Zelensky yang juga merupakan orang Yahudi. Mengapa kami tidak dapat menerima senjata dari Anda? Mengapa Israel tidak memberlakukan sanksi yang kuat terhadap Rusia atau tidak memberikan tekanan pada bisnis Rusia? Tambah dia dikutip dari Channel News Asia. Menanggapi pernyataan Zelensky, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengatakan Israel bakal mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Ukraina sebisa mungkin, namun tidak dengan senjata karena tidak ingin memainkan api dengan Rusia. Tiga brigade satuan elit militer Ukraina jadi sasaran serangan jet tempur Rusia. Tembakan rudal dan juga bom angkatan udara Rusia VVS menghabisi dan juga membunuh sejumlah prajurit dan menghancurkan basis persenjataan yang dipasok oleh Barat. Informasi diungkap oleh Kepala Pusat Pers Kelompok Pasukan Berat Angkatan Bersenjata Rusia, Kolonel Sergei Sibinsky. Dalam keterangannya, Sibinsky menyatakan jika serangan kelompok udara militer Rusia diarahkan ke Brigade Pasukan Khusus ke-1, Brigade Mekanis terpisah ke-14, dan Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan Brigade Mekanis terpisah ke-92 Angkatan Darat Ukraina. Penerbangan kelompok itu melakukan serangan rudal dan juga bom di titik-titik penempatan sementara Brigade Operasi Khusus ke-1, ucap Sibinsky, dikutip Viva Militer di kantor berita Rusia RIA Novosti. Dan serangan itu juga menyasar area konsentrasi personel senjata dan juga peralatan militer dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 dan ke-92 serta unit pertahanan teritorial, katanya. Lebih lanjut, Sibinsky membeberkan keberhasilan pasukan artileri Rusia dalam pertempuran di arah kota Kupiansk, Oblast Provinsi Kharkiv. Dengan menggunakan meriam Swagrak 2S3 Akatsia dan 2S19 MSTA S, pasukan artileri Rusia menghabisi dua awak mortir militer Ukraina yang menembaki pemukiman sipil Lozovaya dan juga Sapandana dari Statrista dan juga Vishniovo.